Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM Jam di sini berkunjung ke lahan rekan-rekan mahasiswa Unitas. Alhamdulillah di saat kami datang, rekan-rekan lagi makan siang nih kayaknya, makan mangga. Dan di sana ada lagi mempersiapkan kayu-kayu untuk dibakar nih kayaknya, bakar jagung yang belum masak mungkin, atau bakar kacang kedelai yang lagi mau panen. Mungkin di saat ini kita akan berdiskusi selama 5 jam. Bisa jadi sampai subuh. Bagaimana tuh Bung Cetra dan Bung Amin? Serah aja. Boleh lah, boleh lah. Boleh? Boleh lah. Mantap ya. Boleh. Serah pakai ketum. Di Eh, Palanta, di tengah lahan yang 1 hektar, sepertinya enak kita mahasiswa untuk berdiskusi. enggak. Kapan lagi kita berdiskusi? Ambil kuah. Sambil makan mangga. Tamu tak ditawarin loh guys. Gimana menurut pemirsa itu? Yang biar lihat. Parah ini. Emang ini parah ini. Kita adegannya santai ya guys ya. Mungkin ada yang merokok, Ada yang bercanda biasa. ya. Tapi Ada yang sambil minum, ada yang sambil makan nantinya. Kita berdiskusi santai. Pisaunya tajam tuh Pak. Tajam, Pak. Itu ranting-ranting pohon kayaknya ya. Bukan, ranting-ranting Bambu. bambu. Kapan bambu di pohon, Jo? Oh, bambu. Bambu pemirsa, ini untuk kumpit makan Indomie kayak enak nih. Iya. Coba ada lah, kayak Oh, untuk jadi kayu bakar. Berarti memanfaatkan alam. Bambu cukup bisa terbakar lebih cepat nih kayaknya. Mudah dibakar. Mudah dibakar. Dan di sini ada tongkat dari kayu direbahkan. Untuk apa nih Pak? Tongkat nih Pak? Untuk alas motongnya kayu aja. Oh, untuk alas motong dan untuk dibakar. Masih tungku nanti, Jo, Oh, untuk tungku. tungku. Sudah. Untuk tungku. Banyak perlengkapannya. Ada pisau. Ini enggak apa-apa bahasa Parang Minang. tuh, Jo, bukan Oh, pisau. parang. Parang ini bukan pisau. Enggak apa-apa bahasa Minang kan, Jo? Nggak apa-apa bahasa Minang. Kita kan hidup di Minang. Ya, kita hidup di Minang. Soalnya enggak enak juga lah kalau di Nggak bisa bahasa Indonesia. Enggak bisa sebenarnya bahasa Sepertinya kan. nggak bisa bahasa Indonesia. Enggak. Harus ada penerjemah kita nanti nih sepertinya. Indonesia tuh bukan bahasa Indonesia saja. Indonesia tuh ada Minang, Oh, Indonesia tuh ada Jawa, ada Minang, ada Jawa, ada Kalimantan. ada Kalimantan. Dan Itulah yang disebut Indonesia itu beragam, beraneka ragam ya. beraneka ragam. Jo, tolong ambil parangnya. Parang. Heeh. Oh, ini parang. Siap. Ini parang agak seram. Parang legendaris semua. Ada pisau juga. Dan untuk makan mangga, mangga cuma 2. Di sini bertiga orang. Maling, Parah. mangga. Tamu nak dijamu di sini pemirsa. Aduh. Ini ketimun. Ketimun, Apa tuh? Vario tuh, Vario. Oh, vario. Vario. Pemirsa ini ketimun atau vario. Mungkin bisa dibilang vario karena petani ada di sini banyak ya. Payu. Berarti rasanya enggak manis ya? enggak. Kayak Jo tuh rasanya. Apa tuh? Pahit, Pahit dan Pahit. pelat. Pantas ya pemirsa, ada yang makan sedikit nih. Ternyata enggak habis dia. Terbukti pahit. Kenapa enggak habis? Hah? Oh, Nah, berani lagi Pak, sisa orang. Tapi kalau manis sisa orang pun mau enggak? Kalau manis ya. Nah, tuh. itu tungku. Tungku tuh, Tungku duduk ah. Oh, kursi tuh. Tungku tuh. Oh, tunggu. Wah, mantap pemirsa, ada batu warna hitam. Hitam. Ajo. Dicat ya? Batu alami warnanya hitam yang diambil dari kali
pengairan dari sawah-sawah, kebun-kebun. Ini karena sudah dibakar nih, Jo. Oh, karena udah dibakar. Tegak aja. Berarti suka membakar di saat ini ya? Oh iyalah, makan siang, makan pagi, makan malam. Berarti memakan hasil panen sendiri ya? Iyalah, tani. Mantap, petani. Kepres. Oh, lengkap. Ada kobokan, ada mangkoknya. Untuk masak bukan kobok. Untuk masak, bukan kobokan. Bukan Sa. kobokan. Maaf, pemirsa sering agak sedikit salah-salah ucap. Mohon maaf lahir dan batin. Kemana tuh beliau mencari air? Oh, di sungai tadi. Bukan. Di sumur tadi. Pemirsa tahu enggak? Sumur tadi itu tempat mengambil air pupuk. Di sana diracik. Wah. Steril enggak nih kira-kira? Air. Pak, steril airnya di sana, Pak? Enggak lah. Enggak, Om. Dah, enggak. Steril, Pak? Enggak. Enggak. Terus ngapain Pak minum? Dicuci. Oh, cuci. Oh, cuci. Mana ada steril air sumur tuh udah campur zat kimia tuh, udah banyak zat kimianya tuh. Berarti air sumur itu udah mengandung zat kimia ya? Udah lah. Iyalah. Tidak boleh dibikin air minum ya? Enggak. Tapi Udah. mencuci boleh? Boleh. Boleh. Yang untuk dimakan dan diminum? Kan skalanya kecil. Oh, skala kecil. Ya meskipun ada yang menempel di Menempel di mangkok untuk masak dinding-dinding ini, mangkok. tapi masih bisa ditoleran lah sama tubuh. Karena dimasak ya pakai api ya? Mm-mm. So, Ya, yang berbahaya tuh dia di atas ambang tuh, yang berbahaya di atas ambang batas. batas Mm. kejujuran. Bukan. Bukan lah. Ambang batas zat kimia lah. Oh, zat kimia. Yang bisa dikonsumsi sama manusia. Toh kita tuh makanan tuh, mie itu Yo, tuh. Mie. Oh iya. mie yang ada- dibeli ada- itu banyak air ada buatan. juga Adanya. zat kimianya tuh. Oh iya, zat kimia ya. Nah, tapi masih toleran lah bagi tubuh manusia. Ini agak sedikit plesetan ya guys, saya mohon maaf pemirsa. Ya situasi di saat jam 12 siang, di saat mata mulai jenuh, perut mulai kelaparan, yang nggak bisa main langsung aja, yang kita langsung harus memasak dulu, nunggu setengah jam mesti masak. Mungkin harus ada humoris-humoris, plesetan. Inilah yang anak muda zaman sekarang kayak gini nih nggak bisa hidup kayak kami. Nah, itu dia. Ini ibaratnya lagi menikmati Hidup di masa alam. muda nih. Katanya nggak semua apa tadi, Pak? Orang bisa nikmati kayak gini. Menikmati kayak gini ya. Betul. Ya lah. Dan kalau tidak melakukan penelitian tidak bisa juga menikmati kayak gini ya. Kalau bagi orang kampung bisa. Oh, kalau bagi yang tinggal di desa bisa ya. Bisa. Ini mohon maaf pemirsa karena jalan di sini agak berlumpur, Agak becek. agak becek karena kemarin hari dengar kabar hujan di rumah kami dan mungkin karena dekat dari rumah kami pun di sini dikategorikan hujan juga. Kan makan sendiri-sendiri tadi sudah makan buahan, mangga, buah pula. Habis itu ada kacang. Enggak pula ditawarin. Nasib parah emang. Kalau di lahan nggak ada tawar menawar. Kalau Jo. ngambil- Kalau mau ambil. Kalau ambil ambil ya. iya, cek. Tambah lah. Kurang aja mah. Mah kurang iya lah. Untuk masak tuh. Bandung ada tuh. Enak. Perut lapar. Wah, ada bantal di sini. Coba abrik nih. Pendopo. Ini kalau udah kayak Ini gini. ada pupuk-pupuk juga di sini. Botol-botol pupuk. Ada kertas. Oh, proposal penelitian punya Kasmi Lastari. Mana orangnya, Pak? Kampung lagi sakit. Oh, lagi sakit. Cepat sembuh ya, Tari. Pertumbuhan dan hasil variantan jagung. Mantap Tari. Lihat tas. Ada 1, ada 2, ada 3. Tapi orang enggak ada lagi sakit. Gak apa-apa, kita maklumin.
Ini apa nih? Ini makan sendiri. Lagian UKM jam datang di sini juga mendadak. Untung ada orang. Membuktikan bahwa di saat penelitian, walaupun kita lagi libur, penelitian tetap berlanjut. Itulah semangat dari mahasiswa universitas yang sedang lanjut penelitian. Enak ya di mahasiswa pertanian Jo. Wah, enak ya. Kenapa tuh kelebihannya dari dari fakultas lain? Ngiler lihat itu. Banyak ulat. Ini sampai leko promosi itu. Kenapa tuh? Iyalah, kita harus promosi kampus. Bangga bagian dari taman siswa. Salam nambahnya. Salam. Bangga jadi bagian taman siswa. Iyalah. Ini kok. Karena bangga jadi bagian dari taman siswa, terbentuknya lah pers mahasiswa di saat 6 bulan yang lalu. Di saat Dan orang yang tersebut 4 bulan yang akan datang, insya Allah wisuda. ya. Kita cari tahu siapa orang. Nanti. Karena orangnya nggak cegak. Karena orangnya tinggal. Kalau cegak dia nggak ada UKM jam. Ah ya, ada UKM jam. UKM jam tuh unit kegiatan mahasiswa jurnalistik dan debat mahasiswa. Persnya unitas. Banyak sih dalam sana. Ada jurnalistiknya, ada orang tukang debatnya, ada orang tukang podcastnya, ada orang buat beritanya. Angin kencang di sini pemirsa, enak sejuk. Suasana terik matahari. Kau berdiri di tengah lahan tuh, kau nak pakai namanya topi tani, Caping. Caping, namanya. topi tani. Panas minta ampun. 5 menit aja habis. Itu ada ini ya, tebu. Enggak, itu bakteri itu. Oh, itu bakteri, mirip air tebu. Ya karena udah difermentasi. Oh, dari fermentasi. Nah, ketum jam. Siap, makasih. Dari tadi udah setengah jam kasih minum barusan. Nggak ada apanya. Ngomong air tebu dari ngomong air tebu berbentuk pupuk. Aduh, ingat-ingat air tebu jadi ingat si Arul. Rul. Kalau ini live Lul, mungkin Arul bawa air tebu ke sini. Agak 1 cerek lah Lul. Wajib lah. Ya. Besok disuruh Arul tuh menjual air tebu di tengah lahan. Di kampus ya. Di sini. Betul. Jual tebu itu jangan di tempat keramaian. Di tempat 6 orang aja yang ada di sini. Cuman harga 1 gelasnya 50.000. Pemirsa mohon maaf, Izin ya. izin merokok Tak rokok satu. karena kita suasana di sini santai. Maaf ya guys ya. Nggak apa-apa merokok. Karena rokok di sini legal. Bayar pajak. Legal. Ya legal. Bayar pajak. Itu pajak ngomong. Iya, bayar pajak. Pajak seduanya. Ya, bayar pajak ya. Adanya legal tuh. Ya, ini legal. Secara tradisional kita memasak air untuk diminum, yang haus yang sekarang yang bisa diminum sejam lagi. Ajo kapan terakhir kali masak air kayak gini? Selain dari kemarin ya. Selain dari kemarin kita di sini juga ada. 5 hari yang lalu. Di mana? 3 hari yang lalu di sini. Ya selain di sini, selain di sini. Gak ada kan? Nah, kapan lagi aja nikmati kehidupan kayak kami ini? Nah ini. Ini yang kami rasakan di kampung Jo. Oh, rasakan di kampung. Emang gitu aja punya kampung, aja juga punya kampung. Ajo pernah pulang sawah. kampung. Pernah. Ajo merasakan nikmatnya air yang dimasak di tungku. Hah? Kami dari lahir dari sini Jo. Oh, ya. Dia
pengalaman yang kita berbeda-beda. Ya. Pemirsa. Tapi Jo, Pantas beliau ini mahir dalam bidang hal ini. Gimana Ketum Agro? ini menurut saya ya Jo ya, skill dasar untuk mempertahankan kehidupan. Ini skill dasar nih. Di dasar ya. Mm-mm. Seperti yang kata riwayat, akan ada meteor jatuh, semua teknologi ya habis, dalam waktu berapa lama nak bisa akses, dan kehidupan kita emang kayak gini kayaknya. Kayak Bukan gitu kayak lagi, udah pasti. Tapi belum Sekarang tentu mendingan waktunya. udah ada korek Jo. Zaman ya. dulu Kayak gini ya. kayak kayu, kalau enggak Atau batu bata ya. batu putih. Batu putih. Kalau bahasa kampungnya saya itu dulu batu lansiang namanya. Batulan siang. Batu lansiang, dia putih. Dia kalau di kayak gini nah. Beda lagi. Batu apung. Dia pesaman kan lansiang. Kalau di kampungku Jo lansia namanya Jo. Amin dari Pasaman dan Pak Presma dari Padang. Batu lansiang. Ya, dari Kalau di- Padang di mana Pak? Di Sunjung. Oh, dari Sejunjung. Lansek Salah. Mani. Oh, Lansek Mani. Batu lansia namanya itu. Batulan siang. Pernah coba Jo bikin api dari batu lansiang tuh, batu putih kan. Bambu yang kayak gini kan. Enggak. Enggak. Oh, enggak. Pernah nggak lihat batu-batu warna putih yang Pernah. hasil apa angkutan truk? Bukan batu putih yang ada di taman-taman. Ya itu. Ya, nah ini ya dikikis dulu. Dapatlah Dikikis. serabut-serabutnya kayak gini nantinya. Nah, Batu tuh. enggak yang bambu. Oh, bambu. Nah, terus dikumpulin, terus taruh batu di sana pakai apa? Kalau nggak Oh. pakai batu juga, kalau nggak Oh, pakai batu parang. Pakai parang. Keluar percikan api. Itu yang nanti bakar. Soalnya pernah coba dulu di sawah. Ada petani yang baru habis nyangkul. Lo Nah, guys. inilah topi capingnya pemirsa. Kalau nggak pakai ini, parah. Panas. Rontok apanya Jo, jenggotnya Jo. Ya, rontok jenggot. Sungutnya sungut. Ini juga ada kopi, Sungut. juga ada meteran, Kumis ke sungut. juga ada gunting. Ada semuanya. Ada Apa yang nggak ada semua. di sini? Apa yang nggak ada di sini? Orang ganteng juga ada di sini. Ah ya, dibawa nih parang. Itu bahasa tajak namanya itu Jo. Oh, bajak. Tajak. Oh, tajak. Tajak nih untuk motong hasil panen. Ya, pangkul kecil Oh, namanya. pangkul kecil. Motong berarti untuk rumput. Motong rumput. Secara manual. Secara manual ya, motong rumput ya. Kan untuk tanaman yang masih muda mungkin cangkul yang besar tuh kan. Hancur semua dah. Bukan hancur, uratnya masih apa dulu, masih muda. Iya kalau nggak kena tanamannya, kalau kena tanamannya habis pula Habis lah pula. tanah. Maka ini penuh dengan kehati-hatian nih lagi pemirsa. Dengan lemah lembut. Berarti petani itu emang lemah lembut ya, walaupun barang-barangnya tajam-tajam. Petani itu lemah lembut, makanya petani itu menghasilkan Buah-buahan yang manis hasil tani itu dihasilkan oleh orang yang lemah lembut. supaya dia manis ya. Supaya orang-orang itu bisa pintar. Iya benar. Dari buah-buahan. Banyaknya nih kalau petani orang keras, nanam padi aja ke dalam tanah tuh tenggelam semua itu padinya dalam lumpur tuh. Aus pemirsa. Kita taruh di sini. Timbang taruh Kalung. Oh, katanya. Ya. Panas. Sorry ya, buka baju. Ya, di sini Namanya juga kita petani. lagi di dunia lapangan, mungkin inilah kehidupan di lapangan kita, pemirsa. Dan ini yang dirasakan petani-petani kita. Benar. Yang jadi masalah tuh sebenarnya bagi petani bukan untuk memproduksi tanamannya lebih Bukan. produksi lebih tinggi, bukan. Yang jadi masalahnya itu sarana prasarana untuk membawa hasil produksi itu keluar dari lahan. Nah, satu lagi terobosan pemerintah tentang pupuk subsidi itu yang dipertanyakan petani. Gimana tadi? Soalnya pupuk subsidi Subsidi. dinyatakan pupuk itu subsidi, Ya. tapi petani membeli bukan harga subsidi. Bukan Permainan oknum pemerintah tertentu mungkin. memberikan harga subsidi Tapi kepada petani yang dikelola oleh apa? kelompok tani dan oknum-oknum lainnya gitu. Jadi hasil yang petani yang membeli yang nyatanya pupuk itu pupuk subsidi, tapi petani membeli bukan harga subsidi. Dinaikin 20%. Itulah itu nggak tahu kita. Ya, Itu mungkin nyatanya itu udah kami otomatis. bincang-bincang sama petani-petani kan. Jadi itulah kendala dari petani.
omong kosong cuman pupuk subsidi itu. Omong kosong Ya. pupuk subsidi. Wah, harus kita telusuri nih pemirsa sebagai mahasiswa. Jadi intinya kalau khusus bagi saya, kan saya juga keluarga tani. Sebenarnya permasalahan utama tuh bagi kami selain daripada pupuk tuh sarana prasarana serta pasar dari hasil produksi tani kami nih. Bayangkan produksi tani kami, misalkan nih, kalau kami bikin kebun ubi jalar, produksinya mungkin 1 hektar tuh per seperempat hektar lah. Per seperempat hektar adalah 40 ton atau 30 tonan. Ton seperempat hektar. Tapi ya yang jadi masalah kalau produksi tinggi, pasar tidak ada, akhirnya ya ubi petani itu banyak busuk di lahan. Dan itu yang kami rasakan, terlebih lagi di kampung saya. Karena konsumen nak mau beli dengan ubi yang harga tinggi. Bukan karena nggak tersanggup yang konsumen ini lagi menampung. Memang ada di antar ke Padang nih, ke pabrik-pabrik yang menerima ubi jalan ini untuk mungkin untuk olahan makanan bagi mereka. Oleh-oleh. Tapi mereka juga menerima batasan tertentu. Bahkan pernah ada di daerah saya, di kampung saya itu 1 minggu, kurang dari 1 minggu produksi petani itu 40 ton. Minimal 40 ton per minggu. Dioper ke Padang. Dan akhirnya karena produksi tinggi, pasar tidak ada, ya banyak busuk ubi petani di lapangan. Di lahan tuh banyak busuk. Akhirnya petani Karena merugi. Harga pupuk mahal, segala macam mahal. Habis itu hasilnya juga mahal. Hasil Dan- mahal bagus. Yang masalah, hasil ada, pasar nggak ada. Pasar karena lihat harga mahal kayak gitu, nak mau beli berarti ya, takut. Berarti itu pengaruh dari harga pupuk subsidi yang tidak dijadikan subsidi gitu. Harga pupuk Beda lagi. subsidi. Itu pengaruh Itu- sarana prasarana. Yang kata Ketum tadi itu Pengaruh sarana prasarana. Oke lah, petani bisa mungkin produksi sayur-sayuran atau yang lain sebagainya tidak memerlukan pupuk yang banyak. Oke lah kalau masalah itu. Yang jadi masalah itu Jalur akses. ya jalur akses nggak ada, sarananya, prasarana dan lain sebagainya. Tambah lagi Rental pasar mobil. pasar yang untuk nerima hasil tani ini nggak ada. Kalau padi oke lah, kalau padi oke. Kebutuhan. Kalau padi kebutuhan pokok, memang pokok kita ya. setiap tahun pasti ada yang nerima. Kalau ubi ini untuk Panjang tahun. cemilan, Kalau ubi kan mungkin ada pabrik-pabrik tertentu kalau skala besar mungkin cemilan dan oleh-oleh. dibuat untuk saus dan lain sebagainya. Tapi pabrik ini menampung tidak banyak gitu. Dalam 1 minggu mungkin kuota mereka cuma 50 ton atau 100 ton. Tapi kita nggak tahu kan berapa jumlah kuota mereka per minggu. Sedangkan hasil dari petani aja, kalau memang lagi panen, produksinya lebih dari 50 ton per minggu. 50 ton per minggu Iya. dari seperempat hektar. Wow. Bukan, jangan berubah Jo. Oh, bukan. Tapi seperempat hektar tanah Kalau seperempat hektar mungkin 30 atau 20-an. 20 ton. Kalau paling bagus 40 bisa Oh, 40. berarti 1 hektar itu 40 ton. Lebih. Lebih 50 ton ya. Kan petani ini kalau di kampung saya kan Tadi rata-rata mantap petani juga. ubi. Petani ubi. Jadi udah hasil panennya banyak, pasar nggak ada, yang merugi petani. Ya nggak tercukup ya untuk keluarga jadinya. utang negara bertambah. Kalau petani rugi, utang negara bertambah. Kenapa bisa sampai utang negara bertambah rugi petani? Contoh Jo, Ah, kita ambil dari padi dulu nak. padi. Padi, kalau produksi petani kurang, otomatis negara kita mengambil padi dari luar, Impor. Oh ya, dari impor lagi. impor. Terus Oh ya, utang. utang negara bertambah. Itu untuk raskin. Kalau itu raskin itu berasnya dari lokal, tuh pengeluarannya kurang lagi Jo. Petani sejahtera, negara nggak berutang. Kalau kita ambil dari luar, contohnya kemarin raskin itu diambil dari Thailand. Thailand itu di gudang Thailand itu beras raskin itu udah bertahun-tahun di situ diberikan ke rakyat Indonesia. Bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun di gudang. Gimana bisa tahu bertahun-tahun? Itu contohnya. Contohnya beras yang dikonsumsi masyarakat itu tidak enak lagi Jo, udah bau. Beras bulog. Beras bulog tuh nggak enak Jo. Kalau di kampungku maaf nih kalau di kampung itu makan anjing. Terus itu anjing sama orang Gak layak. nggak layak dikonsumsi masyarakat manusia lagi berasnya. Syok dengarnya. Oh iya Jo, udah ada Iya. juga yang sampai ke masyarakat. Ya agak jauh dari pusat kota.
berasnya itu udah ada kutunya. Pernah lihat nggak kutu beras? Ada hitam-hitam gitu. Nah itu banyak yang itu yang dikonsumsi. Ini Kayak pengaruh lapar, mau makan sejam lagi dan prosesnya panjang. Itu salah satu strategi membuat rakyat Indonesia bodoh dan yang memimpin dinasti jadi. Dinasti warrior. Dinasti jadinya lagi. Kita main apa? Dinasti warrior. Orang Indonesia udah dibodoh semuanya kan. Keturunannya pintar. Itu aja yang menguasai Indonesia. Ya, menguasai Indonesia tetap orang Indonesia. Iya, tapi jatuhnya ke kerajaan lagi Jo, dinasti. Dinasti warrior yang ada main PS. Aja sering pakai silubu. Pakai kuda. Itu enak jadi mahasiswa, nak. Ya. Bebas. Apapun kritik kita bebas. Iya. Nah, ada yang bisa penjarakan lah. Nah. Astagfirullahaladzim. Parah ini. Ini bukan kritikan ya saya sampaikan tadi ya. Ya, Itu kita kan ibaratnya berdiskusi. permohonan ke Karena masyarakat kita bukan berdiskusi untuk masa depan, apa yang ada di situ, kemerdekaan menyampaikan pendapat. Keluhan-keluhan mahasiswa berdasarkan dari yang ditelitinya di masyarakat. Yang ditemui di lapangan. itu adalah yang saya sampaikan itu permohonan petani sekaligus. Ya. Nah, apa yang saya mahasiswa rasakan kan masyarakat pemirsa. Iya. Implementasikannya kita ke masyarakat berbentuk apapun lah. Jadi- di bidang hukum, di fakultas hukum, gimana sih implementasinya ke labornya masyarakat dan pertanian dan ekonomi. Siap. Nah, lah mulai panik. Apa yang dipotong-potong tuh Pak Pres? Nanti jangan sampai ini disewa bayar denda. Karena barang orang rusak. Ini kayak sate. enggak kena nanti airnya. Oh, kena nanti airnya. Wih, ada Indomie. Wah, Pak Pres mah bisa aja. Tolong. Resma bisa aja. Iya. Tadi Apa? bilangnya pergi sholat, Sekolah tak sudah ya? Buka lah. tahu-tahu datang-datang. Udah bawa. Nanti saya buka. Mantap. Wah, pas sempat dibeli beliau. Terima kasih. Kirain 2 sama kayak buah tadi. Oh, tahu enggak tadi? Apa Jo? Datang-datang bawa mangga 2. Enggak ditawarin. Aduh. Untung Popo lagi di lahan mana nih. Udah cukup airnya itu. Cukup aja lah. Gitu kayaknya. Cukup nggak cukup, pemirsa dicukupin. Wow, nikmat. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Benar. Sering-seringlah berkunjung ke Palanta Presma ini, mahasiswa universitas khususnya junior Pak Presma di jurusan agroteknologi yang akan mempelajari apa yang beliau kerjakan saat ini. Supaya tahu arti makna dari arti kehidupan. Memanglah ke lahan. Main-mainlah ke lahan. Jangan hanya gini aja sama orang tua, nikmatin juga sebagai petani dulu. Mantap. Karena beliau semester 6, rekan-rekan semester 4 dan semester 8. 8. Oh, udah semester 8. Berarti rekan-rekan semester 6 datanglah ke sini. Nggak luput juga ya, rekan-rekan mahasiswa semester 4 ya. Ini kita 4 orang Nggak luput juga ya untuk Pokoknya mahasiswa hukum, mahasiswa manajemen, seluruhnya lah. Karena beliau Presma mahasiswa universitas, disuruhnya lah datang berkunjung ke sini untuk 3 minggu lagi. Panen. Panen jagung. Kompak semua menanam jagung di sini. Nggak semua sih, 70%. Saudara dipilih bukan di lotre. Ambil kopi kayak enak Pak. Airnya? Oh, cukup lah ini lagi Jo.
Nggak cukup airnya. Nggak. Ya, Beli